Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang misterius mendatangi dukun untuk meminta bantuan membangkitkan jiwa orang yang sudah mati. Si misterius diberi semacam benda tajam yang di ujungnya terdapat seekor kelabang, di mana benda itu harus ditusukkan pada orang lain untuk jadi wadah dari jiwa yang ingin dibebaskan. 1 minggu sebelumnya, kita akan diperkenalkan pada seorang kapten poli dengan nomor punggung 13 bernama Busaba. Meski berprestasi dan membanggakan sekolah di bidang olahraga, ia memiliki kebiasaan buruk yaitu suka membuli tanpa pandang bulu. Contoh kecilnya, dia suka membuli seorang siswi bernama Yah, anak orang kaya, dan selalu menjadi target paling disukainya. โดนน้ำแค่นี้แล้วมันจะตายเหรอสำออยแกเข้าไปเบี้ยวหลายรอบแล้วมึงอะ Keesokan harinya, Busaba dihampiri siswi bernama Orasa yang memberitahu jika Yah sengaja bolos sekolah karena belum memiliki uang untuk diberikan. Kesal dengan hal itu, ia melampiaskan kekesalannya pada Orasa yang juga sering jadi bahan rundungan tepat saat wali kelas membawa murid baru. ชื่อจินตลานะคะเรียกว่าจินก็ได้มาจากโรงเรียนกีฬาภาคเหนือค่ะ Karena satu bangku dengan Orasa, Jin selaku siswi pindahan pun langsung akrab dan nyambung dengan teman barunya itu. Dan tepat saat mereka sedang di kantin, datang siswi bernama Hong yang ternyata mengenal Jin karena satu SMP yang baru saja Hong ikut gabung di meja makan. Busaba kembali berulah dengan melemparkan tulang taleng ke hadapan mereka dengan maksud ingin salah satu dari Orasa CS membersihkan sepatunya. Sore harinya ketika tim polis sedang latihan, Yah memberanikan diri untuk hadir, kembali mendapat perundungan dari Busaba yang sengaja menyervis bola tepat ke babangusnya sehingga dan ya, Jin yang tak tahan melihat aksi perundungan yang dilakukan oleh Busaba dengan sengaja menangkis bola dan menantangnya untuk duel yang jika dirinya kalah, ia siap mengganti posisi ya sedangkan jika menang, Jin ingin Busaba mengakhiri kebiadabannya dan ya, keributan pun seketika terhenti tatkala Pak Pelatih datang menghentikan perselisihan. Hingga di keesokan hari, Yah yang kali ini ikut gabung dalam Circle Jin CS mendapat traktiran dari Hong dengan alasan menyambut kedatangan Jin di sekolah ini. Yah yang mengetahui Hong kesulitan dalam ekonomi menawarkan diri untuk membantu Hong dalam membayar biaya sewa asrama. Namun Hong menolak dengan alasan ada pemasukan dari kerja paruh waktu. อย่างแกก็ต้องเลี้ยงแพงกว่านี้ดิเอาดีๆตกลงมีตังค์ปะงานพาร์ทไทม์เงินออกแล้วเหรอ Jin yang bercerita jika dirinya pernah melawan aksi perundungan hingga membuat si perundung kapok. Hal itu menjadikan Orasa terpikir ingin membalas perbuatan Busaba. Tidak langsung setuju. Jin ingin mengetahui alasan kenapa Busaba seolah paling berkuasa di sekolah ini. Diberitahu oleh Yah bahwa dulu sosok itu tidak seperti sekarang dan ada rumor beredar tentang Busaba yang melakukan aborsi. Entah akibat tekanan atau apa yang membuat Busaba jadi seperti ini. Namun yang jelas, sosok itu pernah mogok sekolah 1 tahun dan kembali masuk sekolah dengan pribadi yang berbeda. แล้วจานรู้ปะบุษบาสวยก็สวยแข่งทีก็พาทีมชนะตลอดอะลูกรักจานแหละ Di tengah pembicaraan, Jin tak sengaja mengotori pakaian. Ia segera pergi ke toilet untuk membersihkannya terlebih dahulu. Di sana Jin bertemu dengan siswa tampan bernama Gun yang seketika membuatnya langsung terpikat. Dan setelah terlibat pembicaraan singkat, ia dihampiri Orasa yang ingin memberitahu jika Gun adalah pacar Busaba sehingga Jin disarankan agar jangan mendekati pria tersebut. ห่างได้ห่างเลยนะนั่นน่ะการแฟนบุษบาถ้าเมียมันรู้อ่ะโดนตบฉ่ำแน่
Tepat pada jam istirahat, Jin ditemui Bu Saba yang ingin membicarakan sesuatu, yang mana inti dari pembicaraan, Bu Saba tidak terima dimarahi oleh Pak Pelatih akibat kejadian tempo hari, yang karena Bu Saba terancam akan dikeluarkan, ia ingin menantang Jin untuk bertarung, di mana yang kalah harus keluar dari sekolah ini. เอาไงถ้ายังค้างคาใจอยู่ตบปะจะได้จบ Teringat jika dirinya pernah melakukan hal serupa dalam mengatasi perundungan, pada waktu itu Jin terlanjur emosi hingga tak sengaja mendorong si perundung hingga jatuh dari atap gedung sekolah. Tapi meski demikian, ia kali ini tidak memiliki pilihan, kecuali harus menerima tantangan dari Bu Saba demi bisa mengakhiri semua ini. Sepulangnya ke rumah, Jin yang menaruh perasaan pada Gun, diam-diam chattingan dengan pria itu untuk membuat janji ketemuan, hingga di keesokan hari, ia ditemani Bu Saba yang kali ini mengaku sedang butuh bantuan untuk ditemani ke suatu tempat. Tanpa menaruh curiga, Jin yang menganggap Bu Saba telah berubah pikiran pun langsung bersedia untuk ikut, tetapi... ค่ะเดี๋ยวเข้าไปค่ะ Dan ya, Jin menyadari Bu Saba telah menjualnya pada laki-laki hidung belang dengan sangat terpaksa harus mengeluarkan sebilah pisau untuk sebagai perlawanan dan... Beruntung Jin berhasil selamat tanpa mengalami luka. Tak terima dengan semua ini, ia mendatangi Bu Saba dengan menenteng sebilah pisau tepat ke babangus wanita itu. Namun liciknya, Bu Saba tidak mengakui perbuatannya karena Jin tidak memiliki bukti. Mendapat pesan dari Gun yang ingin ketemuan, Jin bergegas pergi ke salah satu ruangan bersamaan dengan Gun yang juga baru tiba di lokasi. Tidak langsung menghampirinya karena khawatir ketahuan, Jin yang mengawasi area sekitar pun dikejutkan oleh kemunculan Bu Saba yang ternyata diam-diam mengikuti Gun karena mengetahui jika saat ini pacarnya sedang selingkuh. มึงนัดได้คนโรงเรียน มึงกล้าเหยียดหน้ากูขนาดนี้เลยเหรอ กูจะรู้ไหมว่ามึงพูดถึงกูไงบ้างเพราะกูเปย์มึงเพราะกูง่าย Alhasil, terjadilah sedikit perdebatan antara Gun dan Bu Saba perihal hubungan mereka. Gun jujur tidak pernah mencintainya yang hal itu tentu membuat Bu Saba sakit hati. Apalagi saat mengetahui jika selama ini dirinya tidak lebih dari hanya sebatas jadi bahan pelampiasan sehingga... Dan ya, Gun pun ditikam pada bagian perut oleh Bu Saba yang tak terima dengan semua ini. Pak Pelatih yang melihat kejadian itu langsung menghentikan perselisihan dan membawa Bu Saba ke ruang kepala sekolah. Yang mana dampak dari kejadian tersebut, Bu Saba harus menerima kenyataan pahit jika dirinya akan dikeluarkan dari sekolah. Dua hari kemudian, salah satu guru dikejutkan oleh penemuan jasad Bu Saba yang bundir di ruang olahraga, dan tepat saat upacara pemakaman akan dilakukan, Jin CS yang melihat rekaman dari CCTV yang menampilkan detik-detik Bu Saba sebelum mengakhiri hidupnya, memutuskan pulang karena kurang enak badan dengan Hong yang akan mengantarkannya pulang. เป็นไรวะปวดไมเกรนว่ะขอกลับก่อนได้ปะเดี๋ยวเราไปส่งก็ได้นะ Di tengah upacara pemakaman yang sedang berlangsung, ada salah seorang berpakaian dukun di ruang olahraga yang tampaknya sedang melakukan ritual khusus sehingga... Ya, entah apa yang dukun itu rencanakan, listrik seketika mati disusul gemuruh petir yang membuat semua orang ketakutan. Jin yang terjatuh akibat tersenggol murid lain dikejutkan oleh peti mati Bu Saba yang jatuh tepat di hadapannya dan...
Akibat kejadian itu, Jin yang ketakutan pun kini ditemani Orasa CS yang menginap di rumahnya. Ia yang berpendapat jika apa yang terjadi tadi bukan suatu kebetulan. Disarankan agar tidak berpikiran macam-macam dan lebih baik melupakan yang sudah berlalu. Dan untuk menenangkan Jin, Orasa mengajukan agar mereka saling bergandengan tangan. นอนนอนนอนนอนนอนนอน ต้องคิดมากหรอก มีอะไรก็ปลุกแล้วนะ Tepat di tengah malam, Orasa yang tertidur pula seketika terbangun akibat kursi yang bergeser sendiri. Saat berusaha membangunkan Jin yang tak kunjung sadar, ia mendapati hantu Busaba ada di atas tubuhnya sehingga beruntung itu hanya sebatas mimpi dengan Orasa yang langsung ditenangkan oleh temannya. Namun saat akan kembali tidur, kejadian aneh lagi-lagi terjadi di mana kali ini. Ia seolah menempel pada dinding tetapi singkat cerita, esok pagi pun Caang, sekolah yang digegerkan oleh penemuan sesajen di ruang olahraga, membuat Pak Pelatih curiga jika ini adalah perbuatan petugas kebersihan bernama, kita panggil saja si Bibi. Jin yang penasaran tentang sesajen itu diberitahu oleh si Bibi bahwa itu tampaknya bekas ritual pemanggilan arwah yang bertujuan agar si arwah bangkit untuk membalaskan dendam. Si Bibi juga menambahkan bahwa dalam kurun waktu 3 hari, si arwah akan terus menghantui targetnya dan tepat di hari ketiga, si arwah akan melakukan pembunuhan. Bahkan orang pintar seperti dukun tidak akan dapat menghentikan semua itu. และพอเข้าวันที่ 3 มันก็เอาเราถึงตาย Saat latihan olahraga sedang berlangsung, Yang mendapatkan bagiannya untuk menangkap bola. Seketika ketakutan saat melihat bola itu seketika berubah jadi babatok Busaba sehingga อย่า setelah ditenangkan, Yah pergi ke kamar mandi dan menceritakan apa yang dirinya lihat pada jin dan yang lain. Teringat dengan perkataan si Bibi, mereka curiga jika hari ini adalah hari pertama di mana arwah yang dibangkitkan akan terus menghantui target. Entah apa alasan sosok itu seolah mengincar mereka. Pembicaraan pun langsung terhenti saat si Bibi datang dan แล้วก็มาเล่าจนพวกหนูหลอนไปด้วย ya, si Bibi kerasukan seketika menghilang di susul lampu yang ujug-ujug mati. Pada posisi ini, Jin dan teman-temannya pun langsung pergi ke arah pintu keluar yang kali ini terkunci sampai akhirnya sementara si Bibi dilarikan ke rumah sakit, Jin CS pergi menemui dukun untuk meminta pertolongan. Di sana si dukun bernama, kita panggil saja Samsul, berpendapat jika arwah Busaba menyimpan banyak dendam dan itulah kenapa Jin CS kini dihantui. Bermodal belati suci yang dipercaya dapat menangkal roh jahat, Samsul pun berusaha sekuat tenaga untuk membantu tetapi dan ya, karena hantu Busaba terlalu kuat, belati itu justru berbalik menyerang Samsul yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi sebelum itu, ia memberitahu Jin CS agar mencari orang yang telah melakukan ritual dan menyiram bahan ritualnya dengan air yang disediakan. Dan jika cara itu tidak berhasil, maka orang yang melakukan ritual harus dihabisi sebelum batas waktunya habis. Karena Busaba diketahui tinggal di asrama sekolah, Jin pun izin pada ibu pengurus untuk mengecek kamar wanita itu. Di sana ia menemukan bekas sampah, pengaman, termasuk tab yang terkunci. Teringat jika Busaba menyukai angka 13, Jin pun menggunakan angka tersebut untuk membuka sandinya.
Di sana Jin menemukan percakapan terakhir Busaba dengan seorang yang tampaknya merupakan seorang dukun. Entah siapa itu, orang tersebut sempat memberi semacam gelang keberuntungan dan benda-benda kepercayaan lainnya. Saat akan mengirimkan pesan untuk diajak ketemuan, Jin terhenti karena mendengar suara ibu pengurus datang, tetapi di tengah kepanikan, Jin kali ini mendapat bagiannya yakni diteror arwah Busaba sampai akhirnya bukan hanya Jin, pada murid lain yang sedang mengikuti ujian seketika dibuat panik saat melihat arwah itu, sehingga saat ini ujian terpaksa dihentikan dan semua orang berkumpul di ruang olahraga. Jin dan rekannya yang curiga jika Pak Pelatih adalah pelaku yang melakukan ritual pemanggilan langsung melakukan interogasi dan membeberkan tentang hubungan gelap si pelatih dengan Busaba, hingga pada akhirnya si pelatih ujuk-ujuk kesurupan dan jujur sendiri tentang semua keburukannya. อยากจะเป็นนักเรียนโควต้าไม่ใช่หรอ ก็จัดให้แล้วไง เฮ้ยมีใครอยากดูบ้างฮะ Sepulang sekolah, Jin CS pergi ke rumah Busaba untuk menemui ayah dari wanita itu. Karena pintu depan terkunci, mereka masuk melalui jendela dan mulai melakukan penyisiran. Di sana terdapat barang aneh yang tampaknya untuk ritual yang membuat kecurigaan Jin semakin kuat. Sehingga untuk mengakhiri semua ini, mereka langsung menghancurkan semua barang itu tepat saat ayah Busaba datang dengan menenteng sebilah pisau. Di tengah kekacauan yang masih berlangsung, Jin menyiram si ayah menggunakan air suci yang merupakan pemberian dari Samsul. Sementara si ayah kesakitan dan berusaha melarikan diri, Hong yang menemukan boneka arwah yang diduga jadi penyebab arwah Busaba berkeliaran. Ingin Jin menyiram boneka itu dengan air suci, tetapi dan ya, si ayah pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah memberikan keterangan di kantor polisi, Jin dan Gun pergi ke rumah sakit untuk memperlihatkan boneka itu pada Samsul yang masih dirawat. Yang karena Samsul berpendapat jika semuanya sudah selesai, mereka akhirnya bisa bernafas lega dan lekas pergi ke kuil untuk memberikan penghormatan terakhir. ขอให้บุษบากับพ่ออโหสิกรรมให้พวกเรา Baru tiba di parkiran, Jin yang menyadari ponselnya ketinggalan memutuskan pergi ke tempat sebelumnya, dan setelah ponselnya ditemukan, ia mampir ke pedagang kaki lima yang menjual barang-barang spiritual. Melihat boneka yang persis dengan yang ada di rumah ayah Busaba, Jin dibuat terkejut saat baru mengetahui fungsi dari boneka itu yang ternyata dipercaya untuk melindungi pemiliknya dari roh jahat. Yang itu berarti si ayah bukan pelaku yang melakukan ritual, dan tragedi tadi adalah perbuatan dari Busaba yang bisa leluasa menghabisi ayahnya. Setelah Busaba menghabisi Samsul di rumah sakit, ia kini mengincar Gun yang masih menunggu kedatangan Jin di dalam mobil dan ya, beruntung Gun menggunakan sabuk pengaman tepat waktu sebelum mobil mengalami benturan. Jin yang melihat kejadian itu langsung berusaha mengeluarkan Gun dari dalam mobil dengan cara menghancurkan bagian kaca samping. Sempat terhenti akibat tumpukan besi yang nyaris melukai mereka. Mobil kembali hilang kendali yang kali ini melaju mundur ke belakang sampai akhirnya dengan fakta bahwa semua ini belum berakhir, Jin buru-buru menemui Samsul karena merasa telah dipermainkan. Namun karena pria itu sudah meninggal, ia diam-diam mengambil belati milik Samsul karena dirasa akan berguna dan langsung pergi dari sana.
Hong yang mendapat pesan dari jin untuk ketemuan, tidak memperdulikan hal itu dan justru menghubungi Orasa untuk mengajaknya ke suatu tempat, sedangkan Yah yang memutuskan akan tidur, kini mendapat bagiannya dimulai dengan kaca pintu kamar yang dilempari batu oleh seseorang. Saat diperiksa, terlihat ada sosok Busaba yang memperhatikannya dari kejauhan dan pada posisi ini, mata Yah yang tercolok pulpen tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya berteriak meminta tolong, tetapi แม่ช่วยด้วยอย่าเจ็บอย่า sementara jin ke rumah ayah Busaba untuk mencari petunjuk, Orasa dan Hong pergi ke ruang latihan sekolah di mana Hong ingin melakukan ritual untuk berbicara langsung dengan Busaba. Menurutnya, jika minta maaf secara baik-baik, mungkin teror ini akan berakhir dan tidak ada lagi korban jiwa. เราว่าเราคนอื่นมาก่อนดีกว่า Setelah Orasa mengirimkan pesan pada jin agar datang, Hong yang menganggap jika mereka sudah tidak memiliki banyak waktu, terus mendesak Orasa untuk melakukan ritual, tidak memiliki pilihan, kecuali menuruti keinginan temannya. Dan disinilah kita akhirnya akan diberitahu fakta di balik kematian Busaba yang sebenarnya. เราขอเป็นตัวแทนทางจีนกันอย่าขอขมาที่พวกเราฆ่าเธอ พวกเราไม่ได้ตั้งใจอะ พวกแก Pada malam kejadian, jin yang ketahuan memiliki hubungan gelap dengan Gun terlibat perkelahian dengan Busaba yang sakit hati karena kehilangan segalanya. Yah dan Orasa yang menyaksikan kejadian itu hanya terdiam sampai akhirnya Gun datang melerai perselisihan. Di tengah keterpurukan, Busaba bahkan dipermalukan oleh jin CS yang bertujuan untuk membuatnya kapok, hingga pada akhirnya terjadilah kejadian seperti ini. กูจะตายมึงก็ตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเร็ว Busaba pun meninggal akibat perbuatannya sendiri. Jin CS yang panik segera membuat skenario untuk merekayasa kematiannya. Hong yang pada malam itu tidak ada di lokasi kejadian baru mengetahui hal tersebut dan mewajarkan kenapa Busaba sampai mengincar jin dan yang lain untuk dihabisi, dan tebak siapa yang telah melakukan ritual pemanggilan arwah yang sebenarnya. ถ้าเขาพร้อมเขาก็คงออกมาเองอะแกไปรู้วิธีเรียกผีมาจากไหนวะ Ya, itu ternyata adalah Hong yang tak terima Busaba mati. Alasannya melakukan semua ini, ia ternyata jatuh cinta terhadap wanita itu dan ingin mencarikan tubuh baru untuk Busaba. Dan tepat setelah Orasa dihabisi, jin yang baru tiba di sana pun kini harus terlibat baku hantam dengan Hong yang ingin menjadikannya sebagai wadah baru untuk Busaba dan... บ้า Naas bagi jin, ia harus tertusuk pada bagian perut meski berhasil melukai Hong dengan belati. Pada situasi ini, kelabang yang ada pada benda tajam itu masuk ke dalam perut jin yang itu, berarti ritual yang dilakukan Hong telah berhasil dan Busaba dipastikan dapat menguasai tubuh jin sepenuhnya. ขอแล้วกันนะ Beberapa minggu kemudian, Busaba benar-benar menguasai tubuh jin dan menjalani kehidupan baru. Hong yang ternyata masih hidup, kini tetap menjalani perannya menjadi pelayan yang mau diperintah oleh sosok itu akibat kecintaannya terhadap Busaba. Tamat.